Peduli lingkungan hidup. Bupati Batubara bersama kader PDI Perjuangan Batubara tanam pohon di bantaran sungai di Kabupaten Batubara. Dengan bersepeda sampai ke lokasi penanaman pohon, Bupati Batubara, Zahir, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Batubara, bersama kader PDI Perjuangan menanam pohon di seluruh bantaran sungai, diantaranya Sungai Rawadolik, Desa Cahaya Pardomuan, Kecamatan Datuk 50, Batubara. Zahir mengatakan ini merupakan gerakan cinta lingkungan hidup sebagai komitmen Partai PDI Perjuangan untuk menyelamatkan lingkungan dengan menanam pohon di bantaran sungai di wilayah masing-masing secara serentak. Zahir menambahkan kegiatan ini juga merupakan dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-48 dan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang ke-74. Nantinya penanaman pohon berbagai jenis tanaman ini berkelanjutan tak hanya di bantaran sungai, namun penanaman juga dilakukan di seluruh lahan tidur di Kabupaten Batubara. Hari ini se-Indonesia atas perintah Ibu Ketua Umum, seluruh kader, pengurus, simpatisan ini menanam pohon tanaman ya di bantaran sungai, di pinggir jalan, bahu jalan, di das, irigasi sebagai hadiah ulang tahun terhadap program Gerakan Cinta Lingkungan Hidup. Ini kami persembahkan kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri dalam rangka hari ulang tahun yang ke-74. Ini bertahap ya. Hari ini gerakannya ini berlanjut terus di 12 titik dan sebelumnya juga sudah kita tanam di beberapa tempat yang totalnya hampir 1.200 tanaman. Kita harapkan ini kita titip untuk dijaga, bukan untuk kami, bukan untuk PDI Perjuangan, untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Oku Timur Khalid Mawardi bersama Ketua dan anggota DPRD meninjau lokasi cetak sawah di Desa Sukadamai, Kecamatan Madang, Suku Tiga. Rencananya di desa tersebut akan dibuat lahan cetak sawah seluas 300 hektar. Lahan cetak sawah tersebut dibuat dengan cara swadaya warga desa setempat. Dari total ratusan lahan yang akan dibuat cetak sawah, kini sudah ada 80 hektar lahan yang selesai dikerjakan di Desa Sukadamai dan Desa Wanabakti. Tadinya lahan seluas lebih dari 300 hektar tersebut merupakan lahan tidur yang tidak bisa digunakan sama sekali. Jika musim kemarau, lahan tersebut menjadi wilayah titik api. Kami pemerintah daerah memberikan support kepada masyarakat, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bagaimana kita cari sawah. Karena waktu itu harga karet sangat rendah sekali. Yang menjadi mahal adalah pembuatan saluran primernya atau saluran pembuangnya atau kanalnya. Ini menjadi mahal sekali. Kalau biasa cetak sawah ini bisa dirundingkan murah. Ini kalau pemerintah yang membiayai bisa miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar. Bupati Oku Timur saat meninjau langsung lokasi cetak sawah mengatakan dirinya bangga atas inisiatif warga Desa Sukadamai untuk memanfaatkan lahan desa untuk dijadikan persawahan. Ini kan sudah lama terbengkalai. Dengan kenyataan yang kita saksikan pada hari ini, kami meyakini aset ini akan bermanfaat secara kontinu, baik dalam jangka pendek, jangka panjang. Kami yakinkan ketersediaan pangan untuk Kecamatan Madang Suku Tiga, Kabupaten Oku Timur ini ke depan akan semakin meningkat. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Timur terpilih 2021-2024. Rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU Oku Timur Herman Jaya tersebut digelar di Hotel Paraipuri Tani Martapura dan dihadiri Komisioner KPU, Bawaslu, dan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPU menetapkan pasangan Lanosin dan HM Adi Nugraha Purnayuda atau Enos Yuda sebagai pasangan terpilih. Penetapan ini berdasarkan perolehan suara pasangan Enos Yuda yang lebih unggul dari rivalnya Ruslan Herli pada pemungutan suara 9 Desember lalu. Ketua KPU Oku Timur Herman Jaya mengungkapkan pasca penetapan calon terpilih tersebut, pihaknya akan menyerahkan hasil rapat pleno tersebut ke DPRD Oku Timur dan pemerintah daerah untuk selanjutnya dilantik. Hari ini kita melaksanakan rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Oku Timur
alhamdulillah berjalan lancar dan pasangan nomor 1 kita tetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh penyelenggara KPU, Bawaslu, dari kepolisian, dari TNI maupun dari Kajari dan pemerintah daerah yang mana telah mengantarkan pemilu ini dengan damai hingga akhirnya ditetapkan pada hari ini. Tentu ucapan terbaik pada hari ini adalah ucapan rasa terima kasih saya kepada juga seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur. Sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih rencananya akan digelar pertengahan bulan Februari mendatang. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Sebagian besar Provinsi Lampung memang dikelilingi oleh hamparan pantai yang alami dan indah. Salah satu pantai dengan tebing batu berwarna putih seperti kapur yang menjulang tinggi dan perpohonan rimbun yakni wisata religius Pantai Batu Putih dari Alam Ketapang, Lampung Selatan. Tempat wisata pantai baru sekitar 2 bulan terakhir dibuka kini mulai viral dan ramai didatangi para pengunjung. Pihak pengelola pantai ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung yang hendak memasuki tempat ini dengan memeriksa suhu tubuh, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wisata religi di tempat ini terdapat tempat suci bangunan Pura Segara Batu Putih yang dikelola oleh umat Hindu dan Masjid Nurul Huda, dan terdapat makam Al-Habib Ali bin Alwi, seorang ulama besar di tahun 1883 yang sering dikunjungi para peziarah umat muslim luar daerah. Di tempat ini terbentang tebing batu berwarna putih seperti kapur atau yang lebih familiar disebut cadas. Menjadi panorama dan memanjakan mata dan menjadi spot foto yang indah. Lokasi wisata Batu Putih ini sangat mudah dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berjarak sekitar 4 km dari Pelabuhan Bakauheni. Sepanjang jalan ke lokasi ini yang Anda lalui adalah perkebunan jagung milik penduduk. Para pengunjung yang datang ke tempat ini tidak hanya dari sekitaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tetapi juga ada yang datang dari Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, dan juga dari luar daerah seperti Palembang dan Banten. Keindahan wisata Batu Putih Bahari banyak digunakan warga bersantai dengan keluarga sambil menikmati indahnya 2 pulau, yakni Pulau Sakombalak dan Pulau Sakobunik yang jaraknya tak jauh dari wisata Batu Putih. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati rumah apung yang terletak di bibir pantai. Ingin memajukan desa itu yaitu di tingkat pariwisata, karena memang edukasinya, karena di tempat kami ada wisata religi. Kebetulan ada dua wisata lah ya. Yang pertama wisata religi umat Islam yaitu Habib Ali bin Alwi, dan wisata religi umat Hindu. Bagaimana caranya pura itu juga di samping sebagai tempat ibadah, dia juga harus menjadi tempat yang bisa menghasilkan secara ekonomi. Nah, kebetulan di sini memiliki pantai yang begitu indah, maka ini dipadukan dengan masyarakat, kita musyawarahkan bersama masyarakat. Makam Al-Habib Ali bin Alwi Al-Idrus yang sudah banyak dikunjungi dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Bogor, dan Bandung. Dan juga ada satu lagi wisata religi umat Hindu yang posisinya berdekatan dengan wisata Batu Putih Bahari itu sendiri yang bernama Pura Segara Batu Putih. Alhamdulillah, ini peziarahnya, rute peziarah yang datang ke beliau ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, Serang, Banten, dan sekitarnya. Bahkan dari Bangil pernah datang tempoh hari 2 bis. Bangil, Sumedang, Purwakarta, Tangerang, Bogor, Cianjur, Sukabumi, alhamdulillah. Wisata Batu Putih Bahari diharapkan dapat menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Lampung Selatan, karena di tempat ini menyajikan panorama keindahan laut dan pantai yang cocok untuk bersantai. Selain menikmati indahnya pantai, para pengunjung juga akan disuguhkan wisata kuliner ciri khas berbagai daerah. Pengelolaan wisata Pantai Batu Putih ini masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan diharapkan agar pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mendukung serta memperhatikan potensi wisata Batu Putih Bahari. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.
Upacara Hari Bakti Imigrasi ke-71 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berlangsung secara virtual di 33 kantor wilayah yang tersebar di tanah air. Upacara yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly serta menerapkan protokol kesehatan. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-71 yang jatuh pada Selasa 26 Januari 2021. Dengan mengusung tema imigrasi bersatu dalam jarak menuju Indonesia Maju tersebut diikuti oleh seluruh jajaran, yaitu Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara Sutrisno, didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Anggiat Napitupulu, Kepala Divisi Administrasi Betni Humiras Purba, Kadif Pas, pejabat struktural dan perwakilan pegawai imigrasi di Sumatera Utara. Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly meminta seluruh insan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyelaraskan pola pikir serta meningkatkan etos kerja menjadi lebih baik. Menanggapi tuntutan tersebut, Sutrisno selaku Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara optimis menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri dan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam bidang pelayanan dan pengawasan. 2021 ini kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga tidak meninggalkan security, pengamanan. Kita harus bangkit kembali. Kenapa? Kita tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Contohnya, kita sekarang di kantor-kantor imigrasi bukan hanya hari kerja kita melayani masyarakat, tapi di hari libur pun kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, misalnya isi paspor. Selama ini Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara telah berinovasi dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah pelayanan digital, baik pembuatan visa atau e-visa maupun paspor atau easy paspor. Selain itu, layanan digital on the spot juga sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di beberapa gerai tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia beserta jajaran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang memberikan apresiasi kepada tim Opsnal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Deli Serdang atas pengungkapan kasus-kasus kejahatan terhadap anak, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Komnas Perlindungan Anak sendiri melakukan hal itu agar pihak penegak hukum dan instansi pemerintah di Deli Serdang semakin mengedepankan perlindungan ekstra kepada anak agar tindakan kriminal maupun kekerasan seksual tidak terjadi lagi di kemudian hari. Langkah ini senada dilakukan lantaran kasus kekerasan seksual terhadap anak di Deli Serdang semakin meningkat dan kini berada di urutan kedua setelah Kota Medan. Maka dari itu Komnas PA dan LPA Deli Serdang bertekad bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum untuk memutus mata rantai kejahatan yang semakin menonjol terhadap anak khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak membuat keprihatinan khusus bagi semua pihak dan sudah sangat parah. Sehingga Komnas Perlindungan Anak memutuskan fenomena kejahatan ini yang sudah masuk dalam kategori abnormal yang didefinisikan sebagai lebih gawat dari darurat. Bahwa tempat ini dengan peristiwa ini dan patut memenuhi unsur penegakan hukum di PP 70 tahun 2020 tentang tata laksana kebiri lewat suntik kimia. Berangkat dari peristiwa itu sehingga itu nanti menjadi pertimbangan. Desak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat karena Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah diketuk palu oleh DPR di akhir Desember lalu. Mari sampaikan informasi ini kepada masyarakat secara sistematis sehingga masyarakat tahu betapa pentingnya melindungi anak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Sidang vonis kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Halim alias Asyum, warga Jalan Merbau Blok 86 Komplek Cemara, Desa Sampali, Deli Serdang, digelar secara online di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Cabang Labuan Deli. Terdakwa diduga menggunakan cek kosong untuk melakukan pembayaran bisnis kedelai. Terdakwa Halim alias Asyum divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Deli Serdang Cabang Labuan Deli pada Selasa 19 Januari 2021 lalu. Dalam nota putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Halimatus Sa'diyah didampingi hakim anggota Nora Gabi Pasaribu dan Munawar Hamidi, terbukti melakukan penggelapan pembayaran setoran kaca kedelai senilai Rp682 juta yang dipesannya dari korban Daniel Rahmat selaku subdealer PT Mabar Fit Indonesia.
Melalui fakta-fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melanggar pasal 378 KUH Pidana tentang penggelapan. Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara yang dibacakan Hakim Ketua Halimatus Sakdiah dalam sidang digelar secara virtual online sambil mengetok palu. Halim alias Asyung juga diperintahkan untuk dilakukan penahanan di Rutan Labuhan Deli. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Rahmaniar Tarigan yang sebelumnya menuntut terdakwa dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Dari kejaksaan kita tuntut 3 tahun 6 bulan. Nah, kemudian diputus sama hakim 3 tahun. Putusan itu dia menyatakan saya pikir-pikir. Dalam kasus ini, korban berharap terdakwa menyesali perbuatannya. Meskipun terdakwa telah menjalani hukuman pidana, korban juga akan melaporkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas segala bentuk penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan terdakwa. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Berbagai cara penggiat bisnis dalam mendompleng produk usahanya di tengah pandemi saat ini. Tim manajemen Biblo Eau de Parfum semakin mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru agar produk ciptaan mereka semakin diminati masyarakat Sumatera Utara. Parfum Biblo yang dikelola oleh sekelompok anak muda yang tergabung di unit usaha mikro kecil menengah untuk minyak wangi yang dihasilkan juga sudah melewati proses ekstraksi, sehingga menghasilkan minyak esensial yang harum dan nyaman digunakan. Pembuatannya pun didampingi serta diawasi oleh tenaga farmasi yang sudah terregister. Komposisi parfum Biblo telah melewati uji lab bersertifikat halal, sehingga parfum Biblo dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat bagi umat muslim dan dapat dimiliki dengan harga yang terjangkau. Pihak manajemen Biblo Parfum bertekad akan terus mengembangkan bisnis parfum hingga ke seluruh pelosok negeri, di mana saat ini pendistribusian Biblo Parfum sudah sampai di seluruh wilayah Sumbagut meliputi Banda Aceh, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Rantau Prapat, Asahan, Batam, Pekanbaru hingga Kota Padang. Parfum Biblo mempunyai beberapa varian wangi, diantaranya Eau de Parfum Pralitum yang memberikan aroma kesegaran sepanjang hari, Eau de Parfum Gold memiliki aroma yang strong, Eau de Parfum Eksklusif memiliki aroma yang berkarakter dan penuh pesona, serta Eau de Parfum Eksotik memiliki aroma sweet yang sangat cocok bagi kaula muda, terutama remaja, gadis, dan wanita dewasa. Biblo Parfum sendiri sudah mendapatkan izin edar dari BPOM Sumut dan mempunyai sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Parfum Biblo, parfum yang sudah memiliki izin edar dari BPOM dan sudah mempunyai sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga parfum Biblo bisa digunakan untuk sholat bagi umat muslim. Ayo sama-sama kita gunakan parfum Biblo. Parfum Biblo? Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Seratusan warga dan pedagang yang menguasai lahan bekas kereta api di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin siang mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Deli Serdang setelah mendapatkan surat somasi untuk pengosongan tanah yang sudah puluhan tahun mereka tempati dari pihak PT Kereta Api Indonesia di Frey Sumet 1. Hampir 60 tahun lahan eks stasiun kereta api tersebut dikuasai warga dan pedagang yang dijadikan ratusan kios dengan perjanjian kontrak sewa menyewa yang dibuat oleh PT KAI. Lahan sekitar 2,5 hektar tersebut saat ini terdapat sebanyak 96 rumah warga dan 230 kios. Terkait surat somasi yang dikeluarkan PT KAI, warga dan pedagang mengadukan nasibnya. Aspirasi mereka diterima oleh Ketua Komisi 2 DPRD Deli Serdang. Pedagang dan warga menolak untuk digusur oleh PT KAI. Mereka mengatakan belum pernah ada sosialisasi kepada mereka tentang rencana lahan tersebut akan dikelola oleh PT KAI dan Kabupaten Deli Serdang yang rencananya akan digunakan untuk ruang terbuka hijau. Warga dan pedagang menerima surat somasi untuk pengosongan lahan tersebut pada tanggal 17 Desember 2020 lalu dengan memberikan waktu 1 minggu untuk membongkar sendiri rumah dan kios mereka. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Deli Serdang, agar pihak PT KAI menunda penggusuran dan hendaknya melakukan sosialisasi atau pertemuan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan baik warga dan pedagang. Masukan dari masyarakat bisa diterima oleh dinas-dinas terkait di Pemkab Deli Serdang. Nantinya apa yang dikeluhkan oleh warga, harapan kita Pemkab Deli Serdang akan mengutarakan ke PT KAI yang memiliki lahan gitu. Mengenai warga yang menolak digusur itu sebenarnya karena tidak adanya komunikasi atau sosialisasi dari baik itu Pemkab maupun PT KAI.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ketua Yayasan Pendidikan Singosari, Hotman Saragi, mendapat penghargaan sebagai Bapak Peduli Anak dari Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, saat berlangsungnya acara sharing session dengan tema mendidik anak di rumah dalam masa pandemi COVID-19. Acara sharing session yang dihadiri Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang, Junaidi Malik, di Sekolah Yayasan Pendidikan Singosari Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang ini disambut antusias oleh Ketua Yayasan Pendidikan Singosari, Hotman Saragi, bersama para guru. Pihak Yayasan Pendidikan Singosari yang menggelar acara sharing session ini tetap mengedepankan protokol kesehatan, mulai dari mengukur suhu tubuh, menyemprotkan hand sanitizer, serta mewajibkan memakai masker. Seratusan orang tua yang turut hadir dalam acara yang digelar di Aula Yayasan Pendidikan Singosari Deli Tua ini terlihat begitu senang bisa bertemu langsung dengan tokoh nasional yang peduli terhadap anak tersebut. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, dalam acara sharing session ini mengatakan sekitar 48% sekolah di Indonesia saat ini sudah menerapkan sekolah ramah anak dengan mengikuti 31 klaster yang menjadi proses untuk dikatakan sekolah ramah anak. Dalam penilaian Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, Ketua Yayasan Pendidikan Singosari layak diberi penghargaan dan dinobatkan sebagai Bapak Peduli Anak dan berharap tahun depan Singosari sudah menjadi sekolah yang ramah anak. Kepada Pak Saragi ini adalah penghargaan peduli anak-anak. Sebagai Bapak Peduli Anak itu adalah bagian dari awal menciptakan Yayasan Pendidikan Singosari itu. Kebanggaan besar bagi Singosari untuk membantu Singosari lebih mengajarkan Singosari cara mendidik anak agar lebih baik. Jadi kami sangat berterima kasih sekali karena Pak Aris telah meluangkan waktunya datang ke Singosari. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Satu tahun berasa kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19 hingga membuat terpuruknya dunia perhotelan dan restoran. Puluhan pengusaha hotel dan restoran di Sumut deklarasi membuat wadah baru yang bisa membuat mereka bangkit dari keterpurukan. Pasalnya selama ini mereka merasa terabaikan dan seperti anak kehilangan induk saat berlangsungnya pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 1 tahun membuat dunia usaha perhotelan dan restoran di Sumatera Utara terpuruk dan mengalami kesulitan. Tak sedikit hotel dan restoran di Sumatera Utara tutup akibat tidak sanggup lagi menjalankan usahanya karena lesunya ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 serta tidak adanya wadah atau perkumpulan yang perhatian terhadap mereka. Kondisi inilah yang membuat 21 orang perwakilan hotel dan restoran di Sumatera Utara mendirikan dan mendeklarasikan Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia atau PPHRI. Dengan harapan melalui wadah ini mereka dapat bangkit kembali dari keterpurukan akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Deklarasi ini dilakukan dengan pembacaan pernyataan sikap serta penandatanganan oleh 21 orang pendiri, diantaranya Murniati Tobing, Wesley Marpau, Charles Simanulang, dan Japar Gultom. Jadi dengan keadaan ini kita mencoba membuat suatu wadah yang memang sama-sama kita buatkan dengan semua masukan-masukan dari pengusaha untuk mencari itu tadi solusi bersinergi dengan pemerintah karena memang COVID ini masih berkelanjutan. Sampai sekarang juga kita pun belum mendapatkan solusi yang terbaik untuk Sumatera Utara. Kami bertiga. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Martua Pasaribu meresmikan Masjid Agung Syahrul Nur, masjid terbegah di Tapanuli Selatan ini dibangun di atas lahan seluas 4 hektar dengan menghabiskan anggaran mencapai 52 miliar rupiah pada Jumat 22 Januari 2021 telah diresmikan. Peresmian ini juga mengikuti protokol kesehatan yang dihadiri sejumlah pejabat seperti anggota DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang, Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution, Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan Siwan Siswanto, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana Elhats, dan sejumlah tokoh agama. Pembangunan Masjid Agung Syahrul Nur di atas lahan sekitar 4 hektar rampung dalam kurun waktu 2 tahun.
Dengan biaya untuk pembangunan masjid sebesar 46 miliar rupiah dan untuk taman, lahan parkir menghabiskan anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Bangunan Masjid Agung dengan perpaduan Timur Tengah dan Tapanuli Selatan ini menjadi salah satu masjid terbesar di Tapanuli Selatan dengan kapasitas 2.000 jamaah. Terlihat sejumlah kaligrafi yang ada di bangunan masjid dengan motif Tapanuli Selatan dan Timur Tengah. Peresmian Masjid Agung Syahrul Nur dimulai dengan penandatanganan batu prasasti dan pemotongan pita oleh Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul Martua Pasaribu. Usai peresmian, sejumlah pejabat dan warga melakukan sholat Jumat perdana di Masjid Agung Syahrul Nur tersebut. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Martua Pasaribu mengatakan pembangunan masjid yang cukup megah ini memakan waktu hampir 3 tahun, di mana bangunan masjid tersebut diselesaikan dalam waktu 2 tahun, sedangkan di bagian luarnya dilanjutkan dalam tahun ketiga. Bisa digunakan bisa digunakan oleh para pegawai tentu. Para pegawai termasuk juga orang yang masyarakat sekitar, termasuk juga orang yang musafir. Jadi saya harapkan ini bisa dijaga lah. Kapasitas yang dalam, Pak Rizal, itu ada 500 di dalam, 600 dengan selasar hampir 1.000. Total keseluruhannya Pak? Nah, dengan ini kalau bisa digunakan tadi, dengan ini kurang lebih 2.000. Oh, sudah ada najirnya, tapi di backup nanti oleh bagian Kesra, Subbak Kerohanian di backup. Sementara ini masih ada najir yang kita fasilitasi. Namanya ini tahu nggak namanya? Masjid Agung Syahrul Nur. Masjid Agung lah, Sipilok Tapanuli Selatan. Jadi ini miliknya Tapsel, berada di areal perkantoran pemerintah Tapanuli Selatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khairul Rizal Lubis mengatakan pembangunan Masjid Agung Syahrul Nur menghabiskan anggaran mencapai 52 miliar rupiah. Bangunan masjid merupakan perpaduan Timur Tengah dan Tapanuli Selatan. Kita ngambil sebagian itu dari motif-motif ini ada khas Tapsel yang dikombinasi dengan Timur Tengah. Sebagian ada motif-motif Timur Tengah, sebagian Turki, sebagian lagi Qatar, Oman. Kemudian untuk kaligrafi dan pewarnaan Tapsel dong. Ornamen-ornamennya corak-corak kasih leku-leku itu mengambil motif Tapsel. Jadi dan warna. Jadi di depan masjid kita ini terlihat ini mengambil motif dari Tapsel yang dibingkai dengan motif Timur Tengah. Lokasi Masjid Agung Syahrul Nur yang berada di areal perkantoran Bupati membuat Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Martua Pasaribu menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Syahrul Nur ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Setelah mendapat penghargaan Kalpataru 2020 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas Hatabosi masyarakat Dusun dan Desa Haunatas, Tanjung Dolok, Bonan Dolok, dan Siranap, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, mendapat apresiasi yang tinggi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada komunitas Kalpataru, di mana Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Martua Pasaribu membangun sekaligus meresmikan Tugu Kalpataru Hatabosi di Desa Tanjung Dolok, Kecamatan Marancar. Peresmian Tugu Kalpataru 2020 dimulai dengan penandatanganan batu prasasti dan pemotongan pita Tugu Kalpataru. Komunitas Hatabosi itu sendiri diketahui sebuah kumpulan masyarakat adat dengan budaya kearifan lokal menjaga sanitasi air di kawasan hutan tanpa melakukan pengerusakan hutan. Selama 100 tahun lebih, komunitas ini dapat menjaga kelestarian hutan cagar alam Sibual Buali. Hingga akhirnya komunitas ini diakui negara sebagai sebuah kearifan lokal dan mendapat penghargaan Kalpataru dari Kementerian LHK. Setelah mempertahankan kearifan lokal atau local wisdom dengan menjaga kelestarian lingkungan dan hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan penganugerahan Kalpataru 2020. Mempertahankan Kalpatarunya ya, bukan Kalpataru patung tugu itu yang dipertahankan. Filosofinya, semangatnya, rohnya, apa itu? Bagaimana pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kehidupan itu akan bisa ya lebih lestari. Dan sekaligus juga kalau lingkungan hidup ini terjaga, ke depan tidak lagi katakanlah terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan, banjir longsor, penipisan lapisan ozon, termasuk suhu yang semakin meningkat tidak terjadi.
kalau lingkungan ini terjaga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Perayaan hari ulang tahun Kabupaten Oku Selatan yang ke-17 digelar di Aula Gedung DPRD Oku Selatan. Dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kapolres Oku Selatan Zulkarnain Harahap, Bupati terpilih Oku Selatan Popo Ali Martopo beserta seluruh OPD yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Dalam perayaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya di mana terdapat pengurangan undangan sebanyak 50% untuk mencegah kerumunan serta menghindari penyebaran COVID-19. Di usia yang ke-17 tahun ini diharapkan Kabupaten Oku Selatan mampu menjadi kabupaten yang mandiri dan berkembang. 17 tahun itu adalah menuju kematangan. Ya, mudah-mudahan dari seluruh unsur pemerintahan, masyarakat dengan usia 17 tahun semua sudah menuju kematangan. Nah, mudah-mudahan semua laju pembangunan, kegiatan-kegiatan perekonomian akan semakin maju, sehingga tujuan akhir bagaimana kesejahteraan masyarakat secara umum terwujud. Untuk paripurna tadi sudah kita dengarkan bersama dari Pak Gubernur, arahan beliau ialah kekompakan dalam segi maupun pembangunan, baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan yang lain-lainnya. Untuk harapan kita ke depan, gimana ya Pak? Semoga Oku Selatan sejajar dengan kabupaten lain dan bahkan bisa melebihi kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun target Bupati terpilih dapat meningkatkan sarana dan prasarana seluruh infrastruktur pembangunan pelayanan masyarakat agar dapat dinikmati masyarakat secara umum. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Saladi, TV One mengabarkan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Bupati Batubara Insinyur Haji Zahir MAP yang ke-52 dan peluncuran buku jilid kedua yang berjudul Jurus Zahir Hadapi Virus COVID-19 Sehat Walafiat Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mewujudkan masyarakat Batubara yang industri, sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Batubara bisa!